Selama 3 tahun, aku membiayai suamiku kuliah di luar negeri untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang dokter spesialis. Namun, saat lulus dia justru memberiku sebuah surat perceraian. Kamu bukan levelku lagi. Aku malu punya istri kampungan sepertimu. Bentak suami menghinaku. Setelah sidang perceraian aku menghilang. Tapi 2 bulan kemudian, dia mencariku dengan panik keakutan dan memohon. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta tampak begitu padat hari itu. Ribuan orang berlalu lalang dengan koper-koper besar dan wajah lelah. Namun di antara kerumunan itu, ada satu wanita yang berdiri tegak dengan mata berbinar penuh harap. Kinan meremas ujung blusnya yang sedikit kusut. Blus itu adalah pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja batik berwarna coklat pudar yang sudah ia pakai berulang kali selama 3 tahun terakhir. Meski warnanya tak lagi cerah, Kinan telah menyetrikanya dengan sangat hati-hati pagi tadi agar terlihat rapi saat menyambut kepulangan suaminya. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat. 3 tahun yang lalu, di tempat yang sama, Kinan melepas kepergian Adrian dengan derayan air mata dan doa yang tak putus. Saat itu Adrian hanyalah seorang dokter umum yang memiliki mimpi besar namun terkendala biaya. Kinan, yang saat itu baru saja kehilangan ayahnya, membuat keputusan nekat. Ia menjual tanah warisan satu-satunya di kampung halaman dan menyerahkan seluruh hasilnya untuk biaya hidup dan kuliah spesialis Adrian di luar negeri. Kinan rela hidup serba kekurangan, bekerja siang malam menerima pesanan catering, hingga tangannya menjadi kasar dan kapalan, demi memastikan Adrian tidak perlu memikirkan biaya sewa apartemen atau uang makan di negeri orang. Hari ini, penantian panjang itu berakhir. Adrian pulang dengan gelar dokter spesialis bedah saraf, sebuah prestasi yang akan mengangkat derajat keluarga mereka. Kinan tersenyum membayangkan betapa bangganya Ibu Saras, ibu mertuanya yang kini sedang sakit di kampung, jika tahu putra kebanggaannya telah kembali sebagai orang sukses. Kinan sudah menyiapkan rantang berisi rendang daging kesukaan Adrian. Ia memasaknya semalaman dengan bumbu pilihan, berharap suapan pertama Adrian di tanah air akan membangkitkan kenangan manis rumah tangga mereka. Pintu kedatangan terbuka lebar. Gelombang penumpang mulai keluar. Jantung Kinan berdegup kencang. Matanya menyisir setiap wajah yang muncul. Tidak lama kemudian, sosok itu terlihat. Adrian berjalan dengan langkah tegap dan percaya diri. Penampilannya sangat berbeda dari 3 tahun lalu. Kini ia mengenakan jas panjang berwarna abu-abu yang membalut tubuhnya dengan sempurna, sepatu kulit mengkilap, dan kacamata hitam yang terselip di kerah kemejanya. Auranya begitu memukau, memancarkan karisma seorang intelektual kelas atas. Kinan merasakan matanya memanas karena haru. Suaminya terlihat begitu tampan dan sukses. Kinan melambai antusias, namun Adrian yang melihatnya dari kejauhan tidak membalas lambaian itu. Wajah Adrian datar, bahkan cenderung dingin. Tidak ada senyum lebar atau lari kecil untuk memeluk istri yang telah menunggunya. Adrian berjalan santai sambil mendorong troli kopernya, seolah Kinan adalah orang asing yang kebetulan berdiri di sana. Ketika jarak mereka semakin dekat, Kinan memberanikan diri maju dan merentangkan tangannya untuk memeluk suami tercintanya. Namun, Adrian mundur selangkah. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat penolakan yang tegas. Kinan tertegun. Tangannya menggantung kaku di udara. Senyum di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan kebingungan yang menyakitkan. Adrian menatap Kinan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan itu bukan rindu, melainkan tatapan menilai yang penuh dengan penghakiman. Adrian menatap baju batik pudar Kinan, lalu turun ke sepatu teplek Kinan yang solnya sudah sedikit menipis. Ada helaan napas panjang yang terdengar berat dan kesal dari mulut Adrian. Kinan mencoba mencairkan suasana yang mendadak beku itu. Ia menyodorkan rantang yang dibawanya. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa ia membawakan rendang kesukaan Adrian. Ia berharap aroma masakan rumah bisa meluluhkan sikap dingin suaminya. Namun, Adrian tidak menyentuh rantang itu sama sekali. Ia justru melihat jam tangannya dengan tidak sabar dan mengajak Kinan untuk segera menuju parkiran karena ia lelah. Suara Adrian terdengar asing, tanpa kehangatan sedikit pun, seolah ia sedang berbicara dengan pembantu rumah tangga, bukan istrinya sendiri. Sepanjang perjalanan menuju parkiran, Adrian berjalan cepat di depan, meninggalkan Kinan yang tergopoh-gopoh mengikutinya di belakang sambil memeluk rantang. Sesampainya di area parkir mobil, sebuah mobil sedan hitam mewah sudah menunggu. Kinan bingung karena ia datang menggunakan taksi daring, bukan mobil mewah itu.
Adrian memberi isyarat pada sopir untuk memasukkan kopernya ke bagasi. Kinan hendak masuk ke dalam mobil, berpikir mungkin Adrian menyewa mobil itu untuk kejutan kepulangannya. Namun, sebelum Kinan sempat menyentuh gagang pintu mobil, Adrian menahannya. Adrian berdiri menghalangi pintu mobil. Di sanalah, di tengah area parkir yang bising dan bau asap knalpot, Adrian mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas jinjingnya. Ia menyodorkan amplop itu ke dada Kinan. Kinan menerimanya dengan tangan gemetar. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini oleh-oleh? Atau dokumen penting? Namun, ketika ia melihat kop surat di bagian depan dokumen yang menyembul dari amplop itu, napasnya tercekat. Itu adalah logo sebuah kantor pengacara ternama. Kinan menatap Adrian, meminta penjelasan. Dengan nada datar dan tanpa rasa bersalah, Adrian mengucapkan kalimat yang menghancurkan dunia Kinan dalam sekejap. Ia berkata bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa dilanjutkan. Adrian menjelaskan bahwa 3 tahun di luar negeri telah membuka matanya. Ia kini berada di level yang berbeda. Ia adalah seorang dokter spesialis lulusan universitas bergengsi di Eropa, yang akan bekerja di rumah sakit internasional paling elit di ibu kota. Lingkungan pergaulannya kini adalah para profesor, pejabat, dan sosialita. Adrian mengaku malu jika harus memperkenalkan Kinan sebagai istrinya. Kata-kata itu meluncur tajam menusuk ulu hati Kinan. Adrian menyebut penampilan Kinan yang kampungan, baunya yang seperti bawang dan asap dapur, serta latar belakang pendidikannya yang hanya lulusan SMA, tidak lagi pantas bersanding dengannya. Menurut Adrian, seorang istri dokter spesialis haruslah wanita yang anggun, berpendidikan tinggi, dan bisa menunjang karirnya, bukan wanita desa yang hanya tahu urusan dapur. Kinan merasa dunianya runtuh. Ia ingin berteriak bahwa penampilan lusuhnya adalah karena ia bekerja keras membiayai hidup Adrian. Ia ingin menjerit bahwa bau bawang di tubuhnya adalah bukti pengorbanannya agar Adrian bisa makan enak di sana. Namun, tenggorokannya tercekat. Belum sempat Kinan memproses rasa sakit itu, kaca jendela mobil mewah di belakang Adrian turun perlahan. Seorang wanita cantik dengan rambut tertata rapi dan riasan wajah sempurna duduk di dalam sana. Wanita itu tersenyum sinis pada Kinan. Adrian memperkenalkan wanita itu sebagai Vanessa. Vanessa adalah putri dari salah satu direktur rumah sakit tempat Adrian akan bekerja. Adrian berkata dengan bangga bahwa Vanessa adalah wanita yang selevel dengannya, wanita yang mengerti dunia medis dan gaya hidup modern, wanita yang pantas mendampinginya meniti puncak karir. Kinan mematung. Jadi, ini alasannya. Bukan hanya karena gengsi, tapi karena ada orang lain. Adrian telah mengkhianatinya jauh sebelum ia mendarat di sini. Adrian kemudian berkata bahwa ia sudah mengurus semuanya. Kinan hanya perlu menandatangani berkas di dalam amplop itu. Adrian juga menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan harta gonogini, karena selama ini ia merasa yang bekerja keras belajar adalah dirinya. Sementara Kinan hanya membantu sedikit dari kejauhan. Adrian merasa gelar spesialis itu murni hasil jerih payahnya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Kinan, Adrian masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup rapat. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan, meninggalkan Kinan yang berdiri sendirian di pinggir trotoar parkiran. Asap knalpot menerpa wajah Kinan, bercampur dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Kinan menatap mobil itu hingga menghilang di tikungan. Tangannya mencengkeram amplop coklat itu begitu kuat hingga kertasnya meremuk. Kinan tidak mengejar. Ia tidak meraung-raung atau memohon di kaki Adrian. Ia hanya berdiri diam, meresapi setiap penghinaan yang baru saja ia terima. Adrian melupakan satu hal penting. Adrian lupa bahwa gelar spesialis bedah saraf itu tidak didapatkan hanya dengan kemampuan membedah. Ada tesis, ada jurnal internasional, ada ratusan laporan penelitian yang rumit dan menjemukan. Adrian lupa siapa yang begadang setiap malam mengetikkan itu semua melalui panggilan video dan surel, karena Adrian terlalu lelah atau terlalu malas menulis. Adrian lupa bahwa otak di balik tulisan-tulisan ilmiah yang dipujinya itu adalah otak Kinan, istri yang baru saja ia sebut kampungan dan tak berpendidikan. Kinan menghapus air matanya kasar. Tatapan matanya berubah dingin, sedingin angin bandara yang menerpa wajahnya. Proses perceraian itu berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Adrian menyewa tim pengacara yang agresif untuk memastikan semuanya selesai dalam waktu singkat. Ia tidak ingin status duda menggantung terlalu lama, karena rencana pertunangannya dengan Vanessa sudah disusun rapi. Di ruang sidang pengadilan agama yang dingin dan beraroma pembersih lantai, Kinan duduk sendirian tanpa didampingi pengacara. Di seberang meja, Adrian duduk dengan angku didampingi 2 orang pengacara berjas mahal dan Vanessa yang duduk di kursi pengunjung dengan kacamata hitam besarnya, seolah sedang menonton pertunjukan teater. Hakim menanyakan perihal tuntutan harta gonogini.
Pengacara Adrian dengan cepat memaparkan bahwa kliennya tidak memiliki aset bersama yang signifikan dengan Kinan. Rumah kontrakan mereka adalah sewaan, dan aset-aset masa depan Adrian adalah hasil kerja kerasnya sendiri setelah lulus. Mereka seolah ingin memastikan Kinan keluar dari pernikahan ini, tanpa membawa sepeser pun uang Adrian. Adrian tersenyum miring, menatap Kinan dengan tatapan meremehkan, yakin bahwa wanita desa itu akan menangis memohon uang santunan. Namun, Kinan mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dengan suara tenang dan tegas, Kinan berkata kepada hakim bahwa ia tidak menginginkan uang Adrian. Ia tidak menuntut pembagian gaji dokter spesialis yang akan diterima Adrian, dan ia juga tidak meminta ganti rugi atas tanah warisan ibunya yang sudah habis dijual. Wajah Adrian tampak lega sekaligus heran. Kinan melanjutkan ucapannya. Ia hanya memiliki satu permintaan sederhana. Di kontrakan lama mereka yang kini sudah hampir habis masa sewanya, terdapat tumpukan kardus berisi buku-buku bekas, catatan-catatan kuliah lama, dan kertas-kertas coretan yang Adrian tinggalkan sebelum berangkat ke luar negeri, serta tumpukan kertas yang dikirimkan kembali lewat pos selama Adrian kuliah. Kinan meminta hak penuh atas sampah kertas tersebut. Adrian tertawa kecil. Ia menahan tawanya agar tidak ditegur hakim. Menurut Adrian, Kinan benar-benar bodoh. Di saat ia bisa menuntut uang jutaan rupiah, ia justru meminta tumpukan kertas bekas yang hanya akan memenuhi gudang. Adrian dengan senang hati menyetujuinya. Bagi Adrian, buku-buku dan catatan lama itu hanyalah masa lalu yang membosankan. Ia kini sudah menjadi spesialis. Semua ilmu sudah ada di kepalanya, dan ia tidak butuh tumpukan kertas berdebu itu lagi. Palu hakim diketuk. Perceraian resmi diputuskan. Kinan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak, sementara Adrian dan Vanessa langsung merayakan kemenangan mereka dengan makan siang di restoran Bintang 5. 1 minggu berlalu setelah ketuk palu. Kehidupan Kinan berubah drastis. Ia pindah dari kontrakan lama ke sebuah kamar kos kecil yang jauh lebih sederhana. Ia membawa serta tumpukan kardus yang ia perjuangkan di pengadilan. Sementara itu, kehidupan Adrian tampak semakin gemerlap. Malam ini, di sebuah ballroom hotel mewah di pusat kota, diadakan pesta syukuran kelulusan Adrian sekaligus pengumuman tidak resmi pertunangannya dengan Vanessa. Pesta itu sangat meriah. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan cahaya ke gaun-gaun mahal para tamu undangan. Meja-meja bundar dipenuhi hidangan lezat dari berbagai negara. Rekan-rekan sejawat, dokter-dokter senior, dan petinggi rumah sakit hadir untuk memberikan selamat kepada bintang baru, dunia bedah saraf, Dr. Adrian. Adrian berdiri di tengah ruangan memegang gelas sampanye, wajahnya berseri-seri menerima pujian. Vanessa bergelayut manja di lengannya, menikmati status barunya sebagai calon istri dokter ternama. Semua orang memuji kecerdasan Adrian, memuji tesis akhirnya yang konon sangat brilian dan membawa terobosan baru dalam teknik bedah mikro. Adrian merasa di atas angin. Ia merasa keputusan menceraikan Kinan adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Lihatlah di mana ia berada sekarang. Dikelilingi kemewahan dan pengakuan, sesuatu yang tidak mungkin ia dapatkan jika masih bersama wanita bau bawang itu. Namun, di puncak euforia itu, ponsel di saku jas Adrian bergetar panjang. Adrian awalnya mengabaikannya, tapi getaran itu terus berulang. Ia melirik layar ponselnya. Nama yang tertera di sana membuatnya sedikit terkejut. Profesor Hendrawan. Profesor Hendrawan adalah Ketua Dewan Etik Kedokteran sekaligus pimpinan konsorsium rumah sakit tempat Adrian akan bekerja. Beliau adalah figur yang sangat disegani dan ditakuti karena ketegasannya. Adrian segera menyingkir dari keramaian pesta, mencari sudut yang agak sepi di balkon hotel untuk mengangkat telepon penting itu. Ia membayangkan Profesor Hendrawan akan mengucapkan selamat secara pribadi atau membahas kontrak kerja yang bernilai fantastis. Dengan senyum lebar, Adrian menyapa dengan sopan dan penuh hormat. Namun, suara di seberang sana terdengar dingin dan tajam, jauh dari nada ucapan selamat. Profesor Hendrawan tidak berbasa-basi. Beliau langsung pada intinya. Beliau mengatakan bahwa Dewan Kedokteran baru saja menerima laporan anonim yang sangat serius mengenai integritas akademik Adrian. Ada tuduhan bahwa data penelitian yang digunakan Adrian dalam tesis akhirnya adalah data fiktif, dan narasi dalam jurnal-jurnal internasional yang diterbitkan atas nama Adrian dicurigai sebagai hasil plagiasi atau buatan orang lain, karena gaya bahasanya yang tidak konsisten dengan kemampuan verbal Adrian saat diwawancarai. Senyum di wajah Adrian lenyap seketika. Kakinya terasa lemas. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, meski udara malam itu cukup sejuk. Ia mencoba membela diri dengan suara tergagap, mengatakan bahwa itu fitnah dari orang yang iri dengan kesuksesannya. Namun, Profesor Hendrawan memotong pembelaan itu dengan tegas. Beliau tidak butuh penyangkalan lisan. Dewan Etik membutuhkan bukti fisik.
Profesor Hendrawan memberikan ultimatum, Adrian harus membawa logbook penelitian asli besok pagi ke kantor Dewan Etik jam 8 tepat. Logbook itu adalah buku catatan harian tulisan tangan yang berisi data mentah, sketsa operasi, dan catatan progres penelitian dari hari ke hari selama 3 tahun. Dalam dunia kedokteran akademik, logbook asli adalah bukti otentik yang tidak bisa dipalsukan karena mengandung jejak waktu dan proses berpikir yang organik. Jika Adrian tidak bisa menunjukkan buku itu besok pagi, maka gelar spesialisnya akan dibekukan sementara untuk investigasi, dan kontrak kerjanya dengan rumah sakit elit akan dibatalkan otomatis. Telepon diputus sepihak oleh Profesor Hendrawan, meninggalkan bunyi tuut yang panjang dan menyakitkan di telinga Adrian. Adrian mematung di balkon. Pesta di dalam ruangan masih berlangsung meriah, suara tawa dan denting gelas terdengar kontras dengan kepanikan yang kini melanda batinnya. Logbook. Buku catatan harian. Adrian mencoba mengingat-ingat. Selama kuliah di luar negeri, ia memang jarang mencatat. Ia lebih sering berpesta atau jalan-jalan, sementara tugas mencatat data, merapikan hasil lab, dan menulis laporan selalu ia limpahkan kepada Kinan. Ia akan mengirimkan foto-foto acak atau rekaman suara asal-asalan kepada Kinan, dan Kinanlah yang akan mengolahnya menjadi catatan rapi dalam sebuah buku tebal bersampul kulit, lalu mengirimkan pindaiannya kembali ke Adrian untuk dikumpulkan ke dosen. Buku aslinya. Buku fisik itu. Adrian tidak pernah membawanya pulang di kopernya, karena bagasinya penuh dengan oleh-oleh dan baju bermerek. Ia mengirimkan semua buku dan kertas-kertas, tidak penting, itu lewat paket kargo laut beberapa bulan lalu, yang dialamatkan ke rumah kontrakan lama. Wajah Adrian memucat seperti mayat. Ia baru sadar bahwa buku itu ada di dalam tumpukan kardus yang ia sebut sampah. Tumpukan kardus yang dengan sombongnya ia berikan kepada Kinan di pengadilan seminggu yang lalu. Adrian meremas rambutnya yang tertata rapi hingga berantakan. Jantungnya berpacu gila-gilaan. Karirnya, kehormatannya, dan masa depannya kini berada di tangan mantan istri yang baru saja ia hina dan campakan. Ia harus menemukan Kinan. Ia harus mendapatkan buku itu kembali malam ini juga, bagaimanapun caranya. Adrian berbalik menatap Vanessa yang sedang melambai padanya dari kejauhan sambil tertawa riang. Tawa itu kini terdengar seperti ejekan bagi Adrian. Pesta ini, kemewahan ini, semuanya bisa lenyap besok pagi jika ia tidak mendapatkan buku logbook itu dari tangan Kinan. Malam itu, pesta yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Adrian berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Setelah menerima telepon dari Profesor Hendrawan, Adrian tidak lagi memiliki selera untuk kembali ke dalam ballroom hotel yang gemerlap itu. Ia bergegas menarik tangan Vanessa, memaksanya meninggalkan pesta meski Vanessa meronta dan protes karena belum sempat mencicipi hidangan penutup. Adrian tidak peduli. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal, yaitu bagaimana caranya menyelamatkan karirnya yang kini berada di ujung tanduk. Sepanjang perjalanan pulang menuju apartemen mewah Vanessa, Adrian hanya diam 1000 bahasa, mencengkeram kemudi mobil dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Vanessa yang kesal karena malamnya dirusak, terus mengomel tentang betapa tidak sopannya Adrian meninggalkan tamu-tamu penting, namun Adrian sama sekali tidak mendengarnya. Pikirannya melayang pada tumpukan kertas dan buku catatan yang telah ia buang ke tangan Kinan. Sesampainya di apartemen, Adrian langsung mengurung diri di kamar tamu. Ia tidak tidur malam itu. Ia berlari ke toko alat tulis 24 jam, membeli lusinan buku tulis tebal yang mirip dengan logbook miliknya yang hilang, serta berbagai jenis pena. Adrian berniat memalsukan logbook itu. Ia berpikir bahwa sebagai dokter spesialis yang cerdas, ia pasti bisa merekayasa ulang data-data penelitiannya. Adrian duduk di meja kerja dengan lampu belajar yang menyorot tajam, mencoba mengingat kembali detail operasi dan riset yang ia lakukan selama 3 tahun terakhir. Namun, saat pena menyentuh kertas, Adrian menyadari satu fakta yang mengerikan. Ia tidak ingat apa-apa. Selama ini, ia hanya melakukan prosedur teknis di ruang operasi sesuai instruksi konsulen, sementara bagian analisis data, pencatatan progres harian, dan kesimpulan ilmiah semuanya dikerjakan oleh Kinan. Adrian mencoba menulis satu paragraf tentang metodologi bedah mikro yang menjadi topik tesisnya. Hasilnya berantakan. Tulisan tangannya yang seperti cakar ayam sangat berbeda dengan tulisan tangan di logbook asli yang rapi dan terstruktur. Kinan memiliki tulisan tangan yang khas, bulat dan tegak, yang sudah dikenali oleh dosen pembimbingnya lewat pindaian tugas yang dikirimkan selama ini. Jika Adrian menyerahkan tulisan tangannya yang sekarang, Profesor Hendrawan akan langsung tahu bahwa itu palsu. Adrian merobek kertas itu dengan frustrasi. Ia mencoba lagi, mencoba meniru gaya tulisan Kinan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, lantai kamar dipenuhi remukan kertas. Jarinya kram, matanya perih, dan kepanikannya semakin menjadi-jadi. Hingga matahari terbit di ufuk timur,
Adrian hanya berhasil menghasilkan tumpukan sampah tanpa satupun halaman yang layak dijadikan bukti. Pagi harinya, dengan mata merah dan wajah kusut kurang tidur, Adrian nekat datang ke kantor Dewan Etik Kedokteran. Ia tidak membawa logbook yang diminta. Sebagai gantinya, ia membawa 1000 alasan. Di hadapan Profesor Hendrawan yang menatapnya dengan sorot mata tajam di balik kacamata tebalnya, Adrian berbohong. Ia mengatakan bahwa koper yang berisi logbook tersebut tertinggal di layanan kargo bandara di Eropa, dan sedang dalam proses pengiriman ulang yang memakan waktu. Adrian memohon perpanjangan waktu dengan wajah memelas yang dibuat-buat, berharap reputasinya sebagai lulusan terbaik bisa memberinya sedikit kelonggaran. Ia berjanji akan menyerahkan bukti itu begitu paketnya tiba. Profesor Hendrawan tidak membentak, namun ketenangannya justru jauh lebih menakutkan. Beliau meletakkan pulpennya perlahan dan menatap Adrian lekat-lekat. Profesor Hendrawan mengatakan bahwa integritas adalah nyawa seorang dokter. Tanpa bukti otentik, keraguan akan terus ada. Beliau akhirnya memberikan keputusan yang menghantam Adrian bak petir di siang bolong. Dewan Etik memberikan waktu penangguhan. Namun selama bukti belum diserahkan, lisensi praktik Adrian dibekukan. Artinya, Adrian tidak boleh menyentuh pasien, tidak boleh melakukan operasi, dan kontrak kerjanya dengan rumah sakit elit tempat ia seharusnya mulai bekerja minggu depan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Adrian keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, dunianya terasa berputar. Masa-masa suram pun dimulai. 2 bulan berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa. Tanpa gaji dokter spesialis yang sudah ia gadang-gadang, tabungan Adrian menipis dengan cepat. Gaya hidupnya yang terlanjur tinggi menjadi bumerang. Cicilan mobil mewah, sewa apartemen, dan tagihan kartu kredit untuk belanja barang-barang bermerek Vanessa terus berdatangan tanpa ampun. Awalnya, Adrian mencoba menutupi masalah ini dari Vanessa. Ia beralasan bahwa proses administrasi di rumah sakit sedang lambat. Namun, kebohongan itu tidak bisa bertahan lama. Suatu malam, saat mereka makan malam di sebuah restoran Prancis yang sangat mahal, kartu kredit Adrian ditolak oleh mesin pembayaran. Pelayan restoran kembali ke meja mereka dengan wajah canggung dan suara yang cukup keras hingga terdengar meja sebelah, mengatakan bahwa transaksinya gagal karena limit tidak mencukupi. Vanessa meledak. Wajahnya merah pada menahan malu. Ia terpaksa mengeluarkan kartunya sendiri untuk membayar tagihan itu. Di parkiran, pertengkaran hebat terjadi. Vanessa memaki Adrian sebagai penipu. Ia menuntut penjelasan mengapa dokter spesialis lulusan luar negeri bisa tidak punya uang. Adrian yang sedang stres berat, tidak sengaja membentak balik. Ia mengatakan bahwa ini hanya masalah waktu. Namun Vanessa tidak mau tahu. Sejak malam itu, sikap Vanessa berubah total. Ia menjadi dingin, sering menghindar, dan mulai jarang mengangkat telepon Adrian. Vanessa yang dulu memuja Adrian, kini memandangnya dengan tatapan jijik seolah Adrian adalah benalu. Adrian merasakan harga dirinya hancur perlahan-lahan. Ia sadar, tanpa uang dan status, ia tidak ada harganya di mata Vanessa. Di tengah himpitan ekonomi dan ancaman karir yang bisa tamat selamanya, Adrian tahu ia tidak punya pilihan lain selain menemukan Kinan. Logbook itu adalah satu-satunya kunci untuk mengembalikan hidupnya. Adrian kembali mendatangi kontrakan lama mereka. Rumah itu kosong melompong, berdebu, dan ada tulisan, disewakan, di pagar depannya. Adrian bertanya pada pemilik kontrakan, seorang ibu tua yang dulu sering memuji kerajinan Kinan. Namun, ibu itu menatap Adrian dengan sinis. Ia bilang tidak tahu kemana Kinan pergi, dan kalaupun tahu, ia tidak sudi memberitahu suami yang tega menceraikan istri sebaik Kinan begitu sukses. Adrian mencoba menelepon nomor ponsel Kinan ratusan kali, tapi operator selalu mengatakan nomor itu sudah tidak aktif. Setiap hari Adrian berkeliling kota seperti orang gila, mendatangi pasar-pasar tradisional tempat Kinan dulu belanja, mendatangi tempat catering tempat Kinan dulu bekerja, berharap melihat sosok wanita sederhana itu. Namun hasilnya nihil. Kinan seolah hilang di telan bumi. Adrian mulai frustrasi. Ia bahkan sempat berpikir untuk menyewa detektif swasta, tapi ia sadar ia tidak punya uang untuk membayarnya. Mobil mewahnya sudah ditarik leasing karena menunggak cicilan. Kini Adrian harus naik angkutan umum atau ojek daring kemana-mana, sesuatu yang sangat melukai gengsinya yang setinggi langit. Ia harus memakai masker dan topi agar tidak dikenali oleh mantan teman-teman sejawatnya. Titik terang akhirnya muncul di akhir bulan kedua. Saat Adrian sedang duduk melamun di halte bus dekat rumah sakit lama tempat ia magang dulu, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang perawat senior yang mengenalnya. Perawat itu menyapa Adrian dengan canggung. Setelah berbasa-basi sebentar, perawat itu bertanya tentang kabar ibu Adrian. Adrian bingung, ia sudah lama tidak menghubungi ibunya di kampung.
Perawat itu bercerita bahwa seminggu yang lalu ia pulang kampung ke desa sebelah desa Adrian, dan ia melihat mantan istri Adrian, Kinan, sedang berbelanja obat-obatan di apotek kecamatan. Perawat itu bilang Kinan terlihat kurus tapi sehat, dan warga desa bilang Kinan sedang merawat seorang ibu tua yang sakit keras di sebuah rumah di ujung desa. Darah Adrian berdesir hebat mendengar informasi itu. Jadi selama ini Kinan tidak pergi jauh. Kinan pulang ke kampung halaman Adrian. Kinan ada di rumah masa kecil Adrian. Adrian merasa campur aduk antara lega dan marah. Lega karena akhirnya ia tahu keberadaan lockbox itu, tapi marah karena Kinan berani-beraninya menempati rumah ibunya tanpa izin. Padahal, Adrian lupa bahwa ia sendiri yang menelantarkan ibunya selama 3 tahun terakhir dan tidak pernah mengirim uang sepeser pun karena uangnya habis untuk gaya hidup di Eropa. Tanpa membuang waktu, Adrian segera merencanakan perjalanan ke kampung. Ia akan mengambil apa yang menjadi miliknya, dan setelah itu ia bisa kembali menjadi dokter terhormat dan membungkam mulut semua orang yang meremehkannya, termasuk Vanessa. Ia tidak peduli pada ibunya yang sakit, yang ia pedulikan hanyalah buku catatan usang yang ada di tangan Kinan. Pagi buta, Adrian sudah memacu sebuah mobil sewaan murah menuju kampung halamannya. Ia terpaksa meminjam uang dari aplikasi pinjaman daring dengan bunga tinggi demi menyewa mobil itu, karena gengsinya terlalu besar untuk pulang kampung naik bus umum. Vanessa, yang entah bagaimana berhasil dibujuk Adrian dengan janji bahwa masalah ini akan selesai hari ini juga, duduk di kursi penumpang dengan wajah masam. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu 5 jam itu, Vanessa tidak henti-hentinya mengeluh. Ia mengeluhkan AC mobil yang kurang dingin, jok mobil yang keras, hingga jalanan desa yang berlubang dan berdebu. Setiap keluhan Vanessa terasa seperti tusukan jarum di telinga Adrian yang sudah berdenging karena stres, namun ia menahannya. Ia butuh Vanessa di sampingnya sebagai bukti kesuksesannya nanti di depan warga desa. Pemandangan sawah dan pepohonan mulai menggantikan gedung-gedung tinggi. Adrian memasuki desa tempat ia lahir dan dibesarkan, tempat yang mati-matian ia lupakan sejak ia merantau ke kota. Ia benci desa ini. Ia benci kemiskinan yang melekat pada setiap sudut rumah kayu di sini. Baginya, desa ini adalah simbol keterbelakangan yang tidak pantas bagi seorang dokter spesialis lulusan Eropa. Mobil sewaan itu berhenti di depan sebuah rumah panggung tua yang terlihat rapuh namun pekarangannya sangat bersih dan asri. Ada tanaman bunga di dalam pot-pot bekas yang ditata rapi. Adrian mengenali rumah itu sebagai rumah ibunya, namun kondisinya jauh lebih terawat dibanding terakhir kali ia melihatnya bertahun-tahun lalu. Adrian turun dari mobil dengan langkah lebar, diikuti Vanessa yang menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra, jijik dengan bau tanah basah dan kotoran ternak yang samar tercium. Tanpa mengetuk pintu, Adrian langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Lantai papan berderit di bawah sepatu pantofelnya. Di ruang tengah yang sederhana, pemandangan yang tersaji membuat langkah Adrian terhenti mendadak. Di atas sebuah dipan kayu beralaskan kasur tipis, terbaring seorang wanita tua yang sangat kurus dan ringkih. Itu adalah Ibu Saras, ibu kandung Adrian. Di sampingnya, duduk seorang wanita dengan pakaian sederhana, sedang menyuapi bubur dengan sangat telaten. Wanita itu adalah Kinan. Kinan menoleh saat mendengar suara langkah kaki. Wajahnya tampak tenang, tidak ada raut terkejut sedikitpun, seolah ia sudah menduga Adrian akan datang. Tatapan Kinan bertemu dengan tatapan Adrian. Dulu, tatapan Kinan selalu penuh pemujaan dan kehangatan, namun kini tatapan itu sedingin es. Adrian merasakan ada sesuatu yang berbeda dari mantan istrinya itu. Aura kepatuhan yang dulu selalu melekat pada Kinan kini hilang, berganti dengan aura ketegasan yang mengintimidasi. Adrian mengalihkan pandangannya pada ibunya. Ibu Saras menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar ingin memanggil nama anaknya. Namun suaranya tak keluar karena efek stroke yang dideritanya. Bukannya memeluk ibunya yang sakit, Adrian justru langsung membentak Kinan. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan kecil itu. Ia menuduh Kinan sebagai pencuri. Ia berteriak meminta Kinan segera menyerahkan buku logbook miliknya. Vanessa yang berdiri di ambang pintu ikut memanaskan suasana dengan komentar sinisnya, menyebut Kinan sebagai wanita licik yang menyandera barang penting suaminya demi uang. Kinan tidak menjawab teriakan itu dengan teriakan. Ia meletakkan mangkuk bubur perlahan di atas meja, lalu mengelap mulut ibu mertuanya dengan tisu. Gerakannya begitu lambat dan sengaja, membuat Adrian semakin mendidih karena merasa diabaikan. Kinan kemudian berdiri, berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Adrian menahan napas, matanya berbinar tamak. Ia yakin Kinan akan menyerah karena takut padanya. Kinan mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul kulit hitam yang sangat dikenali Adrian. Itu dia. Tiket kembali ke kehidupan mewahnya. Jantung Adrian berdegup kencang. Ia melangkah maju hendak menyambar buku itu dari tangan Kinan.
Namun, gerakan Kinan selanjutnya membuat Adrian berteriak histeris. Bukannya menyerahkan buku itu, Kinan justru berjalan menuju tungku perapian di dapur yang menyatu dengan ruang tengah. Api di tungku sedang menyala besar, menjilat-jilat pantat panci air panas. Kinan mengangkat buku itu tepat di atas lidah api. Adrian mematung, wajahnya pucat pasi. Vanessa menjerit kaget. Kinan menatap Adrian lurus-lurus dan berkata dengan nada datar bahwa buku ini hanyalah sampah bagi Adrian 2 bulan lalu, jadi lebih baik dibakar saja untuk memanaskan air mandi ibu. Adrian merasakan lututnya lemas. Ia tahu Kinan tidak main-main. Jika buku itu jatuh ke dalam api, tamatlah riwayatnya. Gelarnya, karirnya, masa depannya, semuanya akan hangus menjadi abu dalam hitungan detik. Kesombongan Adrian runtuh seketika, digantikan oleh ketakutan murni yang melumpuhkan akal sehatnya. Dengan suara bergetar hebat, Adrian memohon agar Kinan tidak menjatuhkan buku itu. Ia maju selangkah demi selangkah dengan tangan terangkat tanda menyerah, persis seperti penjahat yang ditodong senjata. Kinan tersenyum miring, senyum yang penuh luka namun puas. Ia menarik tangannya sedikit menjauh dari api, namun masih dalam posisi yang berbahaya. Kinan mengajukan syarat. Ia tidak butuh uang Adrian. Ia tidak butuh permohonan maaf untuk dirinya sendiri. Ia menunjuk ke arah Ibu Saras yang terbaring lemah. Kinan berkata bahwa syarat pertama untuk mendapatkan buku itu adalah Adrian harus berlutut dan meminta maaf kepada ibunya. Meminta maaf karena telah menjadi anak durhaka yang melupakan wanita yang melahirkannya demi mengejar ambisi dan wanita lain. Adrian terdiam. Egonya berontak. Berlutut? Di depan ibunya yang kampungan? Di depan Vanessa? Itu adalah penghinaan besar bagi seorang dokter spesialis bedah saraf. Ia menoleh ke arah Vanessa, berharap pembelaan. Namun Vanessa justru memalingkan wajah, tidak mau ikut campur dalam drama keluarga miskin ini. Adrian kembali menatap buku di atas api. Kinan mulai menurunkan tangannya, buku itu semakin dekat dengan jilatan api. Panasnya sudah mulai membuat sampul kulitnya sedikit melengkung. Kepanikan menguasai Adrian. Persetan dengan harga diri. Persetan dengan ego. Ia butuh buku itu. Dengan gerakan kaku dan berat, Adrian menjatuhkan lututnya ke lantai tanah yang dingin. Bunyi lututnya yang menghantam lantai terdengar pilu. Ia merangkak mendekati dipan ibunya. Ibu Saras menangis tanpa suara, air mata mengalir deras dari sudut matanya yang keriput. Adrian menggenggam tangan ibunya yang kurus kering. Ia mengucapkan kata maaf dengan suara tercekat, namun dalam hatinya ia mengutuk situasi ini. Ia tidak tulus. Ia hanya melakukan ini demi buku itu. Kinan tahu itu. Kinan bisa melihat kepalsuan di mata Adrian. Namun, bagi Ibu Saras, sentuhan anaknya sudah cukup menjadi obat rindu yang selama ini menyiksanya. Kinan menarik buku itu dari dekat api, tapi tidak menyerahkannya pada Adrian. Adrian yang sudah merasa menang karena telah berlutut, langsung berdiri dan menadahkan tangannya meminta buku itu. Namun Kinan menggeleng. Itu baru syarat awal. Kinan memberikan syarat utama yang membuat mata Adrian terbelalak tak percaya. Kinan berkata bahwa ia akan pergi ke kota selama 1 minggu untuk mengurus bisnisnya. Selama 1 minggu itu, Adrian harus tinggal di rumah gubuk ini. Adrian harus merawat ibunya seorang diri. Tanpa pembantu, tanpa perawat, dan tanpa Vanessa. Adrian harus memandikan ibunya, mengganti popoknya, menyuapinya, dan memasak air dengan kayu bakar. Persis seperti yang dilakukan Kinan sendirian selama 3 tahun saat Adrian bersenang-senang di Eropa. Adrian langsung menolak mentah-mentah. Ia adalah dokter bedah, tangannya adalah aset berharga yang tidak boleh kasar karena pekerjaan rumah tangga. Vanessa juga berteriak protes, mengajak Adrian untuk merebut paksa saja buku itu. Mendengar ancaman rebut paksa, Kinan dengan sigap mengambil botol minyak tanah di samping tungku dan menyiramkannya ke buku itu. Baunya menyengat hidung. Kinan memegang korek api yang menyala. Maju 1 langkah lagi untuk merebut. Buku ini jadi abu sekarang juga, ancam Kinan dengan mata berkilat marah. Nyali Adrian ciut. Ia tahu Kinan yang sekarang adalah wanita yang nekat. Vanessa yang tidak tahan dengan drama dan bau rumah itu akhirnya meledak. Ia membentak Adrian, menyuruhnya memilih, tinggal di sini dan jadi pembantu selama 1 minggu demi karir, atau pulang sekarang tapi jadi pengangguran seumur hidup. Vanessa tidak mau punya suami pengangguran. Dengan menghentakkan kakinya, Vanessa keluar dari rumah, masuk ke mobil, dan membanting pintu. Ia menyuruh sopir sewaan, yang ternyata ikut disewa 1 paket, untuk mengantarnya pulang ke kota, meninggalkan Adrian sendirian di sana. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu yang menyelimuti Adrian. Kini Adrian berdiri sendiri, terjebak di rumah masa kecilnya yang ia benci,
bersama ibu yang sakit dan mantan istri yang memegang nyawanya. Adrian menatap Kinan dengan tatapan penuh dendam. Kinan membalasnya dengan tatapan dingin yang menusuk. "Waktumu dimulai sekarang, dokter," ucap Kinan sambil meletakkan buku yang basah minyak tanah itu ke dalam tasnya yang terkunci rapat. Kinan melangkah keluar, meninggalkan Adrian yang harus menelan ludah pahitnya sendiri. Ia harus menjadi babun di rumahnya sendiri demi selembar kertas pengakuan yang sangat ia butuhkan. Hukuman bagi sang pengkhianat baru saja dimulai. Debu tebal yang ditinggalkan oleh mobil sewaan Vanessa perlahan mengendap kembali ke tanah, menyisakan keheningan yang mencekam di pekarangan rumah panggung itu. Adrian berdiri mematung di teras, menatap jalanan desa yang kosong dengan tatapan kosong pula. Kinan sudah pergi 5 menit yang lalu, dijemput oleh sebuah mobil kijang tua yang entah milik siapa, membawa serta satu-satunya benda yang bisa menyelamatkan nyawa Adrian, buku logbook itu. Kini, Adrian benar-benar sendirian. Tidak ada jas dokter kebanggaannya, tidak ada pendingin ruangan, tidak ada pelayan restoran yang siap menuangkan air minum, dan tidak ada Vanessa yang biasa memanjakannya. Yang ada hanyalah rumah kayu tua yang berderit ditiup angin, bau kandang ayam yang menusuk hidung, dan seorang ibu tua yang lumpuh di dalam kamar. Adrian melangkah masuk kembali ke dalam rumah dengan perasaan jijik yang luar biasa. Ia memandang sekeliling ruangan yang suram itu. Dinding kayunya sudah lapuk dimakan rayap, atapnya menghitam karena asap dapur, dan lantainya hanyalah tanah yang dipadatkan. Bagaimana mungkin dia, seorang dokter spesialis bedah saraf lulusan universitas ternama di Eropa, harus berakhir di lubang tikus seperti ini? Adrian merasa harga dirinya sedang diinjak-injak tanpa ampun. Ia mencoba duduk di kursi rotan tua di sudut ruangan, namun kursi itu berbunyi keras seolah protes menahan berat badannya. Perut Adrian berbunyi nyaring. Ia lapar. Sejak pagi ia belum makan karena terburu-buru mengejar Kinan. Dengan enggan, Adrian berjalan ke dapur. Ia berharap menemukan makanan siap saji atau setidaknya mie instan. Namun, yang ia temukan hanyalah karung beras, beberapa ikat sayuran layu yang dipetik dari kebun belakang, dan bumbu dapur seadanya. Tidak ada kompor gas. Yang ada hanyalah tungku tanah liat dan tumpukan kayu bakar. Adrian mengumpat keras. Ia belum pernah menyalakan api kayu bakar seumur hidupnya. Dulu, ibunya yang selalu melakukan semuanya. Adrian mencoba menyusun kayu dan menyalakan korek api. Namun kayu-kayu itu lembab dan hanya menghasilkan asap tebal yang memenuhi ruangan. Mata Adrian perih berair, ia terbatuk-batuk hebat hingga wajahnya memerah. Setelah berjuang hampir 1 jam penuh keringat dan emosi, ia hanya berhasil merebus air yang berbau sangit. Ia meminum air itu dengan terpaksa untuk mengganjal perut, rasanya seperti menelan harga diri yang pahit. Ujian sesungguhnya datang ketika matahari mulai terbenam. Dari kamar Ibu Saras, terdengar suara mengerang pelan diikuti bau busuk yang menyengat. Adrian menutup hidungnya dengan lengan kemeja mahalnya. Ia tahu apa artinya itu. Ibunya buang air besar di popok. Adrian ingin muntah. Ia ingin lari keluar rumah dan tidak kembali lagi. Namun, bayangan buku logbook yang dibasahi minyak tanah oleh Kinan menahannya di sana. Jika ia kabur, Kinan pasti akan membakar buku itu. Dengan langkah berat seperti narapidana yang menuju tiang gantungan, Adrian masuk ke kamar ibunya. Pemandangan di dalam sana membuat perut Adrian mual. Ibu Saras menatapnya dengan mata bersalah, air mata mengalir di pipinya yang keriput, seolah meminta maaf karena telah merepotkan anak laki-lakinya yang sukses. Adrian tidak berani menatap mata ibunya. Ia mengambil tisu basah dan ember air dengan tangan gemetar. Tangan ini, tangan yang ia asuransikan miliaran rupiah untuk membedah otak manusia dengan presisi tingkat tinggi, kini harus berkutat dengan kotoran manusia. Adrian menahan napasnya sekuat tenaga, mengumpat Kinan dalam hati setiap detik. Ia merasa Kinan sengaja melakukan ini untuk menyiksanya. Setiap kali tangan halusnya menyentuh kulit keriput ibunya yang kotor, Adrian merasa sedang dihukum oleh alam semesta. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Adrian. Ia tidak bisa tidur. Kasur kapuk di kamar tamu terasa keras dan berbau apek. Nyamuk-nyamuk desa berdengung ganas di telinganya, menggigiti kulit halusnya tanpa ampun. Tidak ada selimut tebal, hanya kain sarung tipis yang tidak mampu menahan dinginnya angin malam yang menyusup lewat celah dinding papan. Di tengah kegelapan itu, Adrian mendengar suara batuk ibunya yang tak kunjung henti. Dulu, ia akan pura-pura tidur jika mendengar ibunya sakit. Tapi sekarang, sebagai satu-satunya orang di rumah itu, ia terpaksa bangun, mengambilkan air minum, dan memijat punggung ibunya. Saat ia menyentuh punggung ringkih itu, ia merasakan betapa kurusnya wanita yang melahirkannya ini. Tulang-tulangnya menonjol tajam. Ada sedikit rasa iba yang menyelinap di hati Adrian, namun rasa iba itu segera tertutup kembali oleh rasa lelah dan dendam pada Kinan. Tunggu saja,
Kinan. Begitu aku kembali ke kota, aku akan membalas semua penghinaan ini, bisiknya pada kegelapan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti neraka. Adrian yang biasa memegang pisau bedah kini, harus memegang kapak untuk membelah kayu bakar. Telapak tangannya yang halus mulai melepuh dan kapalan. Kulitnya yang putih bersih mulai terbakar matahari dan digigit serangga. Pakaian bermereknya sudah kotor dan bau keringat, karena ia tidak membawa baju ganti yang cukup dan gengsi untuk mencuci di sungai seperti warga desa lainnya. Setiap kali ia keluar rumah untuk membeli telur atau minyak di warung tetangga, ia bisa mendengar bisik-bisik warga. Mereka mencibir, menertawakan, si dokter sombong, yang kini terlihat seperti gembel. Tatapan mereka bukan tatapan hormat seperti yang ia dapatkan di rumah sakit, melainkan tatapan jijik dan kasihan. Adrian hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik topi, menahan amarah yang mendidih di dada. Memasuki hari keempat, Adrian sudah tampak seperti orang yang berbeda. Rambutnya acak-acakan, wajahnya ditumbuhi brewok tipis yang tidak terawat, dan matanya cekung karena kurang tidur. Ia duduk di lantai dapur sambil mengupas bawang merah, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena pedihnya uap bawang. Ia sedang menyiapkan bubur untuk ibunya. Rutinitas yang awalnya ia anggap menjijikan, kini mulai ia kerjakan secara mekanis. Tubuhnya yang manja dipaksa beradaptasi dengan kerasnya kehidupan yang selama ini ia hindari. Ia mulai hafal jam berapa ibunya harus minum obat, jam berapa harus mengganti popok, dan bagaimana cara agar api di tungku tetap menyala stabil. Siang itu, saat Adrian sedang membersihkan lemari tua di kamar ibunya untuk mencari kain lap bersih, ia menemukan sebuah kotak kaleng biskuit berkarat yang disembunyikan di bawah tumpukan baju batik lama. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka kotak itu. Adrian menduga isinya mungkin perhiasan emas lama, atau surat tanah yang bisa ia jual nanti. Namun, saat tutup kaleng terbuka, dugaannya salah besar. Kotak itu penuh dengan kertas-kertas resi bukti transfer bank berwarna kuning yang sudah memudar tintanya. Adrian mengambil satu lembar. Tanggalnya 3 tahun yang lalu, bulan pertama ia tiba di London. Nominal yang tertera di sana cukup besar, dikirimkan ke rekening bank luar negeri milik Adrian. Nama pengirimnya tertulis jelas, Kinanti Larasati. Keterangannya, biaya semester 1. Tangan Adrian gemetar. Ia mengambil lembar berikutnya, dan berikutnya lagi. Semuanya sama. Bukti transfer bulanan untuk biaya sewa apartemen, biaya makan, biaya beli buku, hingga biaya seminar kedokteran yang sangat mahal. Ada ratusan lembar bukti transfer di sana, tersusun rapi berdasarkan bulan dan tahun. Napas Adrian tercekat. Selama ini, Adrian selalu meyakini, atau lebih tepatnya membohongi dirinya sendiri, bahwa biaya kuliahnya ditanggung oleh beasiswa penuh dari yayasan donor yang ia dapatkan infonya dari Kinan. Adrian ingat betul, dulu Kinan bilang, "Mas, ada yayasan yang mau biayai kamu, tapi uangnya harus lewat rekening aku dulu untuk administrasi." Adrian yang saat itu terlalu gembira bisa keluar negeri, tidak pernah mengecek detailnya. Ia hanya menerima uang yang masuk rekeningnya setiap bulan dan menggunakannya dengan boros. Ternyata, yayasan itu tidak pernah ada. Yayasan itu adalah Kinan. Adrian melihat rincian di balik salah satu kertas resi. Ada catatan kecil tulisan tangan Kinan, jual kalung emas peninggalan nenek untuk tambah bayar apartemen Mas Adrian bulan ini. Di lembar lain tertulis, uang muka pesanan catering 500 kotak, langsung transfer ke Mas Adrian untuk beli jas musim dingin. Adrian terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari realitas yang mengerikan. Uang yang ia pakai untuk mentraktir teman-temannya minum kopi mahal di kafe-kafe Eropa, uang yang ia pakai untuk membelikan hadiah bagi Vanessa di awal perkenalan mereka, semua itu adalah uang hasil keringat dan darah Kinan. Kinan menjual warisan, bekerja siang malam, mungkin bahkan menahan lapar, hanya agar Adrian bisa hidup layaknya raja di sana. Rasa bersalah menghantam dada Adrian dengan keras, membuatnya sesak napas. Ia teringat bagaimana ia menghina Kinan di bandara, menyebutnya kampungan dan tidak selevel. Padahal, tanpa wanita, kampungan, itu, Adrian tidak akan pernah menginjakan kaki di Eropa. Ia teringat jas musim dingin mahalnya yang kini tergantung di lemari apartemen Vanessa, jas yang ternyata dibeli dari uang muka catering Kinan yang harus memasak ratusan kotak nasi seorang diri. Adrian menatap ibunya yang tertidur lelap di dipan. Wajah ibunya tampak damai, seolah tahu bahwa anaknya akhirnya mengetahui kebenaran itu. Namun, momen pencerahan itu tidak berlangsung lama. Perlahan, ego Adrian yang raksasa mulai mengambil alih kembali. Ia menepis rasa bersalah itu. Ia berdiri, meremas bukti transfer itu di tangannya. Ah, itu pilihan dia sendiri. Batin Adrian menyangkal. Siapa suruh dia mau berkorban sebodoh itu?
Aku kan tidak pernah memaksanya jual tanah. Dia yang mau aku jadi dokter sukses. Kalau aku sukses, dia juga yang bangga. Ini investasi dia yang gagal karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan levelku. Adrian meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengorbanan Kinan adalah kewajiban seorang istri yang berbakti, dan kesuksesan Adrian adalah murni karena kecerdasannya sendiri, bukan karena uang Kinan. Dengan pikiran yang kembali angkuh itu, Adrian melempar kembali kertas-kertas itu ke dalam kaleng dan menutupnya kasar. Ia tidak mau merasa berhutang budi. Ia menolak merasa kecil. Ia adalah dokter Adrian, dan Kinan hanyalah batu loncatan yang sudah selesai masa pakainya. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah menyelesaikan hukuman konyol ini, mengambil logbook itu, dan kembali ke kehidupannya yang gemerlap. Ia akan mengubur masa lalu ini dalam-dalam, termasuk fakta memalukan tentang sumber dana kuliahnya. 2 hari terakhir masa hukuman berjalan dengan Adrian yang semakin tidak sabar. Ia sering berdiri di teras, memandang ujung jalan desa, menanti kedatangan Kinan. Ia sudah muak dengan bau minyak kayu putih dan suara jangkrik. Ia merindukan suara klakson mobil dan dinginnya AC. Saat matahari terbit di hari ke-7, Adrian sudah siap dengan tasnya. Ia sudah mandi bersih, sebersih yang ia bisa dengan air sumur, menyisir rambutnya rapi, dan mengenakan kemeja terakhirnya yang masih agak layak pakai. Ia tidak berpamitan pada ibunya dengan layak. Ia hanya meletakkan semangkuk bubur dan segelas air di meja samping dipan, lalu keluar ke teras. Cepatlah datang, Kinan. Berikan bukuku, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi, gumam Adrian sambil mengetuk-ngetukkan kakinya dengan gelisah. Ia tidak tahu bahwa pertemuan yang akan terjadi nanti bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari kehancuran yang jauh lebih besar. Ia tidak tahu bahwa Kinan yang akan datang menjemputnya bukanlah Kinan si istri penurut, melainkan Kinan sang eksekutor yang sudah menyiapkan panggung penghakiman terakhir bagi sang pengkhianat. Di kejauhan, debu jalanan mulai mengepul, menandakan sebuah kendaraan mendekat. Jantung Adrian berpacu, antara harapan dan kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika sebuah mobil kijang tua berwarna hijau lumut memasuki pekarangan rumah panggung itu. Suara mesinnya yang kasar memecah keheningan pagi desa, membangunkan ayam-ayam yang sedang mengais tanah. Adrian, yang sudah menunggu di teras sejak subuh dengan tas jinjing di tangan, langsung berdiri tegak. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu sebagai mobil sewaan lokal, namun sosok yang turun dari kursi penumpanglah yang membuat napasnya tertahan. Kinan turun dengan anggun. Penampilannya berbeda dari seminggu yang lalu. Ia mengenakan setelan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam yang rapi, rambutnya diikat ekor kuda tinggi, memberikan kesan profesional dan tegas yang belum pernah dilihat Adrian sebelumnya. Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan tebal yang dilapisi kertas coklat dan dililit lakban berlapis-lapis. Adrian tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Ia langsung melangkah menuruni tangga kayu dengan tergesa, matanya terpaku pada bungkusan di tangan Kinan. Ia tidak peduli pada sopir yang menatapnya heran, atau pada tetangga yang mulai mengintip dari balik jendela. Yang ada di kepalanya hanya satu, itu logbooknya, tiket emasnya untuk kembali ke singgasana dokter spesialis. Tanpa menyapa, Adrian langsung mengulurkan tangan, meminta bungkusan itu dengan kasar. Namun, Kinan menarik tangannya mundur. Ia menatap Adrian dengan sorot mata tajam, seolah sedang memindai jiwa mantan suaminya itu. Kinan bertanya dengan suara dingin, apakah Adrian sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik? Apakah Ibu Sarah sudah dimandikan dan diberi makan pagi ini? Adrian mengangguk cepat, sedikit berbohong. Ia memang sudah memberi makan, tapi ia tidak memandikan ibunya pagi ini, karena malas menyentuh air sumur yang dingin. Ia beralasan bahwa ibunya sedang tidur nyenyak, dan ia tidak tega membangunkan. Kinan menatap mata Adrian lama, mencari kejujuran di sana, lalu tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Tanpa banyak bicara lagi, Kinan menyerahkan bungkusan tebal itu. Adrian menerimanya dengan tangan gemetar. Beratnya pas, tebalnya pas. Ia meraba permukaan bungkusan itu, merasakan kontur buku tebal bersampul kulit di dalamnya. Rasa lega yang luar biasa membanjiri tubuhnya, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Adrian hendak merobek lakban pembungkus itu untuk memastikan isinya, tapi Kinan menahan tangannya. Kinan memperingatkan dengan nada serius agar Adrian tidak membuka segel itu sekarang. Kinan beralasan bahwa bungkusan itu sudah ia segel dengan rapi menggunakan lakban khusus agar terlihat otentik, dan belum pernah disentuh sejak Adrian mengirimnya lewat kargo. Jika Adrian membukanya sekarang dan merusak segelnya, Dewan Etik Kedokteran akan curiga bahwa Adrian baru saja memalsukan atau memanipulasi datanya. Kinan menyarankan agar Adrian membuka segel itu langsung di hadapan Profesor Hendrawan,
untuk membuktikan bahwa data itu murni dan tersimpan aman selama ini. Penjelasan Kinan terdengar sangat masuk akal di telinga Adrian yang sedang panik dan putus asa. Ia memuji kecerdasan Kinan dalam hati, bukan sebagai penghargaan, tapi sebagai alat yang menguntungkan dirinya. Adrian mengangguk setuju. Ia mendekap bungkusan itu erat-erat di dadanya. Tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa menoleh ke arah kamar ibunya untuk berpamitan, dan tanpa menatap wajah Kinan lagi, Adrian langsung berlari menuju mobil Kijang yang membela Kinan tadi. Ia memaksa sopir untuk mengantarnya ke kota kabupaten terdekat di mana ia bisa menyewa mobil yang lebih layak untuk kembali ke Jakarta. Ia ingin segera keluar dari neraka ini. Mobil itu mulai bergerak mundur. Dari balik kaca jendela yang berdebu, Adrian melihat Kinan berdiri patung di halaman. Wanita itu tidak melambai, tidak menangis, hanya berdiri tegak dengan ekspresi datar menatap kepergiannya. Ada sesuatu yang mengerikan dari ketenangan Kinan, tapi Adrian terlalu gembira untuk menyadarinya. Begitu mobil keluar dari desa dan memasuki jalan aspal yang mulus, Adrian langsung mengeluarkan ponselnya yang baru saja ia isi daya penuh. Ia menelepon Vanessa. Nada sambung terdengar, dan begitu Vanessa mengangkat, Adrian langsung berteriak kegirangan. Ia memberitahu Vanessa bahwa ia berhasil. Ia sudah mendapatkan bukunya, dan besok ia akan membungkam mulut semua orang yang meragukannya. Di sepanjang perjalanan pulang yang memakan waktu berjam-jam, Adrian terus mengoceh di telepon, membanggakan dirinya sendiri. Ia menertawakan Kinan. Ia bilang pada Vanessa betapa mudahnya membohongi wanita kampung itu. Ia berkata bahwa Kinan hanyalah batu loncatan yang bodoh, yang rela diperbudak demi cinta yang sudah mati. Adrian merasa menang telak. Ia membayangkan wajah Profesor Hendrawan yang akan ternganga melihat bukti otentik yang ia bawa. Ia membayangkan kontrak kerja miliaran rupiah yang akan ia tanda tangani lusa. Ia membayangkan hidup mewahnya yang akan kembali. Ia tidak tahu bahwa di ujung sana, di rumah panggung tua itu, Kinan sedang duduk di samping ibunya, mengelus tangan keriput itu sambil tersenyum getir. Kinan mendengar semua ocehan Adrian, bukan lewat sadapan canggih, tapi karena Adrian dalam kegembiraannya yang meluap-luap, tidak menyadari bahwa ia tadi sempat menekan tombol dial ke nomor rumah sakit, tempat Kinan kini memiliki akses khusus, sebelum beralih ke Vanessa, dan sistem pesan suara merekam semua kesombongannya. Atau mungkin, semesta memang sedang berkonspirasi untuk mencatat setiap kata congkak yang keluar dari mulut sang pengkhianat. Hari penghakiman itu tiba. Langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti gedung Dewan Etik Kedokteran. Di sebuah ruang sidang tertutup yang dilapisi panel kayu mahoni dan berpendingin udara yang sangat dingin, suasana terasa begitu mencekam. Di ujung meja panjang berbentuk oval, duduk 5 orang profesor senior dengan wajah-wajah serius, dipimpin oleh Profesor Hendrawan yang menatap tajam ke arah pintu masuk. Di sudut ruangan, beberapa petinggi rumah sakit elit tempat Adrian melamar kerja juga hadir sebagai peninjau. Mereka ingin melihat apakah calon dokter bintang mereka ini benar-benar jenius atau hanya penipu. Pintu ruangan terbuka. Adrian melangkah masuk dengan percaya diri yang sudah pulih sepenuhnya. Ia mengenakan jas terbaiknya yang sudah ia laundry kilat semalam, rambutnya ditata rapi dengan pomade, dan wajahnya sudah dicukur bersih, menghilangkan jejak pembantu yang melekat padanya seminggu terakhir. Di sampingnya, Vanessa berjalan dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan gaun desainer dan menjinjing tas bermerek, siap mendampingi calon suaminya meraih kemenangan. Adrian membawa bungkusan tebal yang masih disegel lakban coklat itu dengan kedua tangannya, memperlakukannya seperti benda suci. Adrian berdiri di ujung meja, berhadapan langsung dengan Profesor Hendrawan. Tanpa diminta duduk, Adrian langsung meletakkan bungkusan itu di tengah meja dengan bunyi gedebuk yang mantap. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, Adrian menyatakan bahwa ia membawa bukti yang diminta. Ia menjelaskan bahwa bungkusan ini adalah logbook asli penelitiannya selama 3 tahun di Eropa, yang belum pernah dibuka sejak ia packing dari asramanya di London. Ia sengaja membiarkannya tersegel untuk menjamin keaslian dan integritas data di dalamnya, membuktikan bahwa tidak ada satu halaman pun yang ia manipulasi setelah tuduhan plagiarisme itu muncul. Para penguji tampak terkesan dengan argumen Adrian. Profesor Hendrawan mengangguk perlahan, lalu memberi isyarat kepada asistennya untuk menyodorkan gunting. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada bungkusan coklat itu. Adrian tersenyum miring ke arah Vanessa, memberikan kedipan mata nakal seolah berkata, "Kita menang." Jantung Adrian berdegup penuh antisipasi, membayangkan pujian yang akan ia terima begitu mereka melihat tulisan tangan rapi dan data rinci di dalamnya, yang ia yakini adalah tulisan Kinan yang sempurna. Profesor Hendrawan mengambil gunting, mengiris lapisan lakban dengan hati-hati. Suara kertas yang disobek terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Lapisan kertas coklat tersingkap. Di dalamnya,
Terlihat sebuah buku album tebal bersampul kulit imitasi berwarna merah muda norak, bukan buku logbook akademis berwarna hitam standar. Kening Profesor Hendrawan berkerut. Adrian juga sedikit bingung melihat warna sampulnya, tapi ia berpikir positif. Mungkin Kinan kehabisan buku hitam dan memakai buku apa saja yang ada. Adrian tetap tenang. Namun, ketenangan itu hancur berkeping-keping begitu Profesor Hendrawan membuka halaman pertama. Wajah sang profesor yang tadinya penasaran berubah menjadi merah padam karena marah. Matanya melotot, rahangnya mengeras. Ia membalik halaman kedua, ketiga, dan keempat dengan kasar. Napas para anggota dewan lain yang mengintip isinya tercekat kaget. Suasana ruangan berubah drastis dari tegang menjadi penuh amarah. Profesor Hendrawan membanting buku itu ke meja dengan keras, hingga membuat Vanessa terlonjak kaget. "Apakah ini lelucon bagi Anda, Dr. Adrian?" bentak Profesor Hendrawan, suaranya menggelegar memantul di dinding ruangan. Adrian tersentak. Ia bingung. "Maksud Profesor? Itu data klinis saya?" "Data klinis?" potong Profesor Hendrawan. Ia memutar buku itu dan menyorongkannya ke hadapan Adrian. Adrian menunduk melihat halaman yang terbuka. Darahnya seolah berhenti mengalir. Lututnya goyah hingga ia harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk. Itu bukan catatan medis. Itu bukan diagram bedah saraf. Itu adalah album foto. Halaman demi halaman dipenuhi dengan foto-foto Adrian yang sedang berpesta pora di klub malam, foto Adrian yang sedang mabuk memeluk botol minuman keras, dan yang paling parah, foto-foto mesra Adrian bersama Vanessa di berbagai lokasi wisata mewah di Eropa. Dan yang lebih menghancurkan lagi, di setiap halaman foto itu, Kinan menempelkan sticky notes dengan tulisan tangan rapi yang mencocokkan tanggal. Di samping foto Adrian yang sedang berjemur di pantai Santorini bersama Vanessa, tertulis, tanggal 12 Mei 2023. Klaim di tesis. Sedang melakukan observasi operasi bedah mikro selama 12 jam di lab universitas. Fakta, liburan musim panas. Di halaman lain, foto Adrian sedang tidur mabuk di sofa, tertulis, tanggal 20 Agustus 2023. Klaim, menulis analisis data pasien. Fakta, teler pasca pesta ulang tahun. Buku itu bukan logbook penelitian. Buku itu adalah logbook kebohongan Adrian. Kinan telah menyusun kronologi lengkap bagaimana Adrian menghabiskan waktunya di luar negeri bukan untuk belajar, melainkan untuk foya-foya, sementara tugas-tugasnya dikerjakan orang lain. Di bagian paling belakang buku itu, terselip puluhan lembar bukti transfer bank dari Kinan dengan total miliaran rupiah, serta tangkapan layar percakapan di mana Adrian memohon Kinan mengerjakan tugasnya. Adrian merasa pandangannya gelap. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, tapi tidak ada suara yang keluar. Bukti itu terlalu telak, terlalu rinci, dan disajikan dengan cara yang sangat mempermalukan di depan orang-orang yang paling ia hormati. Vanessa yang berdiri di sampingnya merebut buku itu, melihat foto-fotonya terpampang di sana sebagai bukti kelalaian Adrian. Wajah Vanessa pucat pasi, menyadari bahwa dirinya kini terseret dalam skandal memalukan ini. Profesor Hendrawan berdiri, menunjuk wajah Adrian dengan telunjuk yang gemetar karena murka. "Anda bukan hanya tidak kompeten secara akademis, Adrian. Anda adalah penipu ulung. Anda memalsukan data, Anda berbohong tentang aktivitas Anda, dan Anda menggunakan uang istri yang Anda telantarkan untuk hidup hedonis. Tidak ada tempat bagi sampah moral seperti Anda di dunia kedokteran." Palu sidang diketuk dengan keras, suaranya seperti vonis mati bagi Adrian. Dengan ini, Dewan Etik memutuskan untuk mencabut lisensi praktik dokter Anda secara permanen. Gelar spesialis Anda dibatalkan. Dan kami akan merekomendasikan agar nama Anda di blacklist dari seluruh institusi kesehatan di negara ini. Dunia Adrian runtuh. Ia jatuh terduduk di lantai, persis seperti saat ia dipaksa berlutut di rumah ibunya. Namun kali ini, tidak ada jalan kembali. Ia menoleh ke arah Vanessa, berharap ada sedikit dukungan. Namun, Vanessa menatapnya dengan tatapan jijik yang luar biasa. Vanessa merasa ditipu. Ia mengira Adrian dokter jenius, ternyata hanya pecundang yang dibiayai istri kampung. "Jangan sentuh aku," jerit Vanessa saat Adrian mencoba meraih tangannya. "Kau penipu miskin. Kita putus." Vanessa melempar tas tangannya ke arah Adrian lalu berlari keluar ruangan sambil menutupi wajahnya, meninggalkan Adrian yang hancur lebur sendirian di tengah ruangan sidang. Di bawah sorotan mata jijik para profesor, Adrian akhirnya menyadari arti senyum tipis Kinan pagi itu. Bungkusan itu bukan tiket emas. Itu adalah bom waktu yang baru saja meledak tepat di wajahnya. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar menyeret Adrian keluar dari lobi gedung Dewan Etik Kedokteran layaknya, membuang kantong sampah yang sudah tidak berguna. Mereka tidak melempar Adrian dengan kasar,
namun cengkeraman tangan mereka di lengan Adrian yang masih terbalut jas mahal itu cukup untuk meremukkan harga dirinya hingga menjadi debu. Pintu kaca otomatis tertutup di belakangnya, memisahkan Adrian dari dunia terhormat yang selama ini ia agung-agungkan. Di luar, langit Jakarta yang mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan deras, membasahi trotoar marmer tempat Adrian berdiri terhuyung. Ia menatap pantulan dirinya di kaca gedung. Basah kuyup, rambut klimisnya kini lepek menutupi dahi, dan matanya merah menyala penuh amarah dan keputusasaan. Belum sempat Adrian mengatur napasnya yang memburu, sebuah mobil sedan merah menyala melaju kencang dari arah basement dan berhenti mendadak tepat di depan tempatnya berdiri, mencipratkan genangan air kotor ke celana panjangnya. Kaca jendela mobil itu turun setengah. Di dalamnya, Vanessa duduk di kursi kemudi dengan kacamata hitam yang menutupi mata sembabnya. Adrian melangkah maju, mengetuk kaca mobil dengan harapan Vanessa akan membukakan pintu dan memberinya tumpangan, atau setidaknya tempat untuk berlindung dari hujan. Namun, kaca itu tidak turun lebih jauh. Sebaliknya, Vanessa melemparkan sebuah kotak kecil dari celah jendela. Kotak itu jatuh ke genangan air di kaki Adrian. Itu adalah kotak cincin tunangan mereka. Vanessa berteriak dari dalam mobil, suaranya terdengar samar tertelan suara hujan, mengatakan bahwa ia tidak sudi berhubungan dengan penipu kriminal. Mobil merah itu kemudian melaju kencang, meninggalkan Adrian sendirian di tengah hujan badai, tanpa karir, tanpa uang, dan tanpa pasangan. Adrian memungut kotak cincin itu, lalu melemparnya sekuat tenaga ke jalan raya hingga terlindas truk yang lewat. Ia menjerit histeris, suara teriakannya beradu dengan gemuruh petir. Rasa malu yang tadi ia rasakan di ruang sidang kini bermetamorfosis menjadi dendam yang membara. Di dalam benaknya yang kacau, ia tidak melihat kesalahannya sendiri. Ia tidak melihat kemalasannya, kebohongannya, atau kekejamannya pada ibunya. Yang ia lihat hanyalah wajah Kinan. Kinan yang tersenyum tipis, Kinan yang membakar logbok palsu itu, Kinan yang menghancurkan hidupnya. Adrian yakin Kinan merencanakan ini semua dengan matang. Ia merasa Kinan adalah iblis berwajah polos yang harus diberi pelajaran. Dengan sisa uang receh di sakunya, Adrian menaiki bus kota dengan tujuan yang tidak jelas. Ia duduk di kursi paling belakang, menggigil kedinginan, dikelilingi penumpang yang menatapnya aneh. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Ia mencari alamat yang pernah ia lihat sekilas di berkas gugatan cerai dulu, alamat kantor tempat Kinan bekerja sebagai staf administrasi, atau setidaknya itu yang Adrian kira. Alamat itu merujuk pada sebuah gedung perkantoran elit di pusat bisnis Jakarta. Adrian tersenyum sinis. Ia berpikir Kinan pasti hanya seorang resepsionis atau cleaning service di sana. Ia akan mendatangi tempat kerja Kinan, membuat keributan besar, dan mempermalukan Kinan di depan bosnya agar Kinan dipecat. Sama seperti Kinan membuatnya dipecat dari dunia kedokteran. Sore harinya, Adrian tiba di lobi Menara Cakrawala, salah satu gedung pencakar langit termewah di ibu kota. Penampilannya yang berantakan, basah, dan bau keringat membuat resepsionis di lobi menatapnya dengan curiga. Ketika Adrian dengan suara keras memaksa ingin bertemu Kinanti Larasati, resepsionis itu mengerutkan kening dan meminta Adrian untuk membuat janji temu terlebih dahulu karena Ibu Kinan sedang ada rapat direksi. Mendengar sebutan ibu dan rapat direksi, Adrian tertawa mengejek. Ia berteriak bahwa Kinan hanyalah mantan istrinya yang kampungan, dan tidak mungkin ada rapat direksi untuk seorang staf rendahan. Adrian yang sudah gelap mata menerobos palang pintu keamanan, melompati gate otomatis, dan berlari menuju lift yang pintunya sedang terbuka. Petugas keamanan lobi terlambat bereaksi. Adrian berhasil masuk dalam lift dan menekan tombol lantai teratas. Lantai penthouse yang biasanya dikhususkan untuk jajaran eksekutif tertinggi. Di dalam lift yang bergerak naik dengan cepat itu, Adrian merapikan rambutnya yang basah dengan tangan, menyeringai gila pada pantulannya di cermin dinding lift. Ia membayangkan wajah ketakutan Kinan saat ia muncul tiba-tiba. Ia ingin mencekik leher wanita itu, memaksanya mengaku pada Dewan Etik bahwa buku album itu palsu. Pintu lift berdenting, terbuka di lantai 40. Pemandangan yang menyambut Adrian bukanlah deretan kubikel staf yang sempit dan bising seperti bayangannya. Sebaliknya, ia disambut oleh sebuah ruang tunggu eksekutif yang luas, beralaskan karpet tebal, dengan dinding kaca yang menampilkan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Suasananya tenang dan berbau aromaterapi mahal. Di ujung lorong, terdapat sebuah pintu ganda besar dari kayu jati yang terbuka sedikit. Terdengar suara tepuk tangan riuh dari dalam sana. Tanpa mempedulikan sekretaris yang mencoba menghalanginya, Adrian berlari dan menendang pintu ganda itu hingga terbuka lebar. "Kinan, keluar kau penipu!" teriak Adrian menggelegar. Tepuk tangan di dalam ruangan itu seketika berhenti.
Semua mata tertuju pada Adrian. Ruangan itu adalah ruang rapat dewan direksi yang sangat besar. Di sekeliling meja panjang yang mengilap, duduk belasan pria dan wanita berjas rapi, tampak seperti investor asing dan pejabat tinggi. Di ujung meja, berdiri seorang wanita yang sedang memegang pointer presentasi. Wanita itu menoleh perlahan. Itu Kinan. Tapi bukan Kinan yang memakai daster lusuh. Kinan ini mengenakan blazer sutra berwarna putih gading yang membalut tubuhnya dengan elegan, riasan wajahnya flawless namun tegas, dan di lehernya melingkar kalung berlian sederhana yang harganya mungkin setara dengan gaji Adrian selama 5 tahun, jika ia jadi dokter. Adrian ternganga. Lidahnya keluh. Pemandangan di layar proyektor di belakang Kinan menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan bernama Nusantara Medica Tech, dengan foto Kinan sebagai founder CEO. Ternyata, selama Adrian sibuk berfoya-foya di luar negeri, Kinan tidak hanya berdiam diri menerima pesanan catering. Ia menggunakan otak cerdasnya untuk mengembangkan aplikasi manajemen kesehatan berbasis desa yang kemudian dilirik dan didanai oleh investor besar. Kinan adalah otak bisnis yang jenius, yang selama ini tertutupi oleh bayang-bayang pengabdiannya pada suami yang tidak tahu diri. Kinan menatap Adrian tanpa rasa takut, tanpa rasa kaget. Tatapannya datar, seolah melihat serangga pengganggu yang masuk ke ruangannya. "Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya ada sedikit gangguan keamanan," ucap Kinan tenang kepada para investornya, suaranya berwibawa dan terkontrol, sangat berbeda dengan nada bicaranya saat di kampung. Adrian yang merasa dipermalukan lagi, tidak terima melihat Kinan begitu berkuasa. Ia merasa dikhianati 2 kali lipat. "Jangan berlagak kau. Kau pakai uangku untuk bikin ini semua kan? Kau curi masa depanku." Adrian berlari menerjang ke arah Kinan dengan tangan terkepal, berniat memukul wajah cantik yang sombong itu. Namun, belum sampai 2 langkah, tubuh Adrian dihantam dari samping oleh seseorang yang bergerak sangat cepat. Adrian terpelanting dan jatuh tersungkur di karpet tebal. Seorang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam menindih punggung Adrian, mengunci tangannya ke belakang hingga Adrian mengerang kesakitan. Adrian menoleh susah payah dan mengenali wajah itu. Itu Pak Dharma, tetangga di kampung yang dulu sering membantu Kinan mengangkat kuali catering. Adrian selalu mengira Pak Dharma hanyalah buruh angkut biasa. Ternyata, Pak Dharma adalah pensiunan pasukan khusus yang kini menjadi kepala keamanan pribadi Kinan. Kinan berjalan mendekat, suara hak tinggi sepatunya terdengar tegas di lantai. Ia berjongkok di depan wajah Adrian yang tertekan ke karpet. Kinan tidak marah. Ia justru tersenyum kasihan. "Adrian, kamu masih saja berpikir dunia berputar di sekelilingmu. Uangmu? Uang yang mana? Uang hasil jual tanah warisan ibuku? Atau uang hasil keringatku memasak ribuan kotak nasi?" Kinan berbisik pelan namun tajam. "Aku tidak mencuri masa depanmu. Kamu yang membuangnya ke tempat sampah, dan aku hanya memungut sisa-sisa harga diriku untuk membangun kerajaan ini." Sirine polisi terdengar mendekat dari bawah. Kinan berdiri kembali, menepuk debu imajiner dari blazernya. "Bawa dia keluar, Pak Dharma. Serahkan pada polisi atas tuduhan percobaan penyerangan dan penerobosan properti. Pastikan dia tidak pernah bisa mendekati gedung ini dalam radius 1 kilometer." Adrian diseret keluar ruangan sambil berteriak-teriak memaki, namun suaranya tenggelam oleh tatapan dingin para direksi yang kembali fokus pada presentasi Kinan. Di koridor, saat diborgol oleh polisi yang baru datang, Adrian melihat pantulan dirinya di dinding lift sekali lagi. Kali ini, ia tidak melihat dokter spesialis. Ia melihat seorang kriminal gila yang baru saja kehilangan segalanya. Pintu lift tertutup, membawa Adrian turun ke sel tahanan yang dingin, tempat yang pantas bagi seorang pecundang yang tidak tahu cara bersyukur. 5 tahun berlalu sejak hari penangkapan itu. Waktu berjalan tanpa ampun, menggila siapa saja yang tidak siap menghadapinya. Di sebuah pasar induk yang becek dan bau di pinggiran Jakarta, kehidupan dimulai sejak pukul 3 pagi. Hiruk-pikuk pedagang sayur, bau amis ikan, dan teriakan tawar-menawar menjadi simfoni harian yang memekakan telinga. Di antara kerumunan kuli panggul yang memikul karung-karung bawang seberat 50 kilogram, terdapat seorang pria kurus dengan punggung yang mulai membungkuk. Pria itu mengenakan kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak, celana pendek dekil, dan handuk kecil melingkar di lehernya yang penuh daki. Itu Adrian. Mantan dokter spesialis bedah saraf lulusan Eropa itu, kini dikenal dengan panggilan Ian Bungkuk oleh sesama kuli pasar. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Kulitnya yang dulu putih terawat kini hitam terbakar matahari, kasar, dan berkeriput. Gigi depannya ada yang tanggal 1, karena perkelahian memperebutkan lahan parkir, saat ia baru keluar dari penjara 3 tahun lalu. Dengan catatan kriminal sebagai mantan narapidana kasus penyerangan,
Ditambah skandal penipuan akademik yang namanya sudah di blacklist di seluruh sistem ketenagakerjaan formal, Adrian tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Ijazah dokternya tidak lebih berharga dari kertas bungkus gorengan. Tangan Adrian, tangan yang dulu ia banggakan sebagai tangan seniman bedah, kini menjadi tangan kuli yang kasar. Jari jemarinya kapalan tebal, kukunya hitam karena tanah dan getah sayuran. Setiap kali ia mengangkat karung, sendi-sendinya menjerit kesakitan. Penyakit saraf kejepit yang dideritanya akibat beban kerja berat sering kumat, ironis bagi seseorang yang dulunya belajar cara menyembuhkan saraf orang lain. Tidak ada asisten yang membawakannya minum, tidak ada perawat yang mengelap keringatnya. Jika ia lelah, ia hanya bisa duduk di atas tumpukan peti kayu busuk sambil memijat kakinya sendiri dengan minyak gosok murah. Siang itu, matahari bersinar terik memanggang atap seng pasar. Adrian baru saja menyelesaikan angkutan terakhirnya dan menerima upah Rp50.000, jumlah yang dulu hanya cukup untuk membelikan Vanessa segelas es kopi. Perutnya keroncongan. Adrian berjalan terseok-seok menuju sebuah warung Tegal, warteg, sempit di pojok pasar. Ia memesan nasi separuh dengan lauk sayur nangka dan tempe goreng, menu mewahnya hari ini. Sambil menyuap nasi yang agak keras itu, Adrian menatap kosong ke arah televisi tabung kecil yang tergantung di sudut warung, satu-satunya hiburan bagi para kuli saat istirahat. Layar televisi yang bersemut itu sedang menayangkan berita siang. Pembawa berita dengan suara renyah mengumumkan sebuah acara peresmian besar. Pemirsa, hari ini Menteri Kesehatan bersama CEO Nusantara Medicatek meresmikan rumah sakit gratis terpadu yang didedikasikan untuk masyarakat kurang mampu di wilayah pedesaan. Sendok di tangan Adrian berhenti di udara. Matanya terpaku pada layar. Kamera menyorot panggung megah dengan pita merah meluntai. Di sana, berdiri sosok wanita yang sangat ia kenal. Kinan. Wajahnya bersinar, senyumnya tulus dan penuh wibawa. Ia tampak lebih muda dan lebih cantik daripada 5 tahun lalu. Di samping Kinan, berdiri seorang pria gagah mengenakan batik, seorang dokter senior yang juga dikenal sebagai filantropis kaya raya. Pria itu menggenggam tangan Kinan dengan penuh kasih sayang, suami barunya. Mereka berdua memotong pita bersama diiringi tepuk tangan meriah dari para pejabat negara. Wartawan mendekatkan mikrofon ke arah Kinan. Ibu Kinan, apa yang memotivasi Anda membangun rumah sakit gratis semewah ini? Padahal Anda bisa saja membangun rumah sakit komersial yang lebih menguntungkan. Kinan tersenyum ke arah kamera, tatapannya seolah menembus layar kaca dan menohok langsung ke jantung Adrian. Saya pernah merasakan betapa sakitnya ketika kesehatan orang yang kita cintai diabaikan hanya karena masalah biaya atau karena keegoisan manusia. Jawab Kinan lembut namun tegas. Saya mendedikasikan rumah sakit ini untuk almarhumah ibu mertua saya, Ibu Saras, yang mengajarkan saya arti kesabaran, dan untuk masa lalu saya yang mengajarkan saya bahwa gelar dan jabatan tidak ada artinya tanpa hati nurani. Dada Adrian sesak. Ibu Saras meninggal dunia setahun setelah Adrian masuk penjara. Adrian tidak bisa datang ke pemakamannya karena sedang di dalam sel. Ia mendengar kabar bahwa Kinanlah yang merawat ibunya hingga napas terakhir, membiayai pemakaman terbaik, dan bahkan membangun masjid kecil atas nama Ibu Saras di kampung. Kinan melakukan semua tugas anak berbakti yang seharusnya dilakukan Adrian. Adrian, anak kandung satu-satunya, justru tidak memberikan apa-apa selain aib dan hutang air mata. Di layar TV, Kinan dan suami barunya berjalan meninjau fasilitas rumah sakit. Mereka tampak begitu serasi, pasangan yang sepadan dalam visi, kekayaan, dan kebaikan hati. Level mereka benar-benar setara. Adrian melihat tangannya sendiri yang gemetar memegang sendok. Tangan yang kotor, kasar, dan bau bawang. Ia membandingkannya dengan tangan suami baru Kinan yang bersih, dan memegang tangan Kinan dengan bangga. Kata-kata Adrian 5 tahun lalu di bandara terngiang kembali di telinganya seperti rekaman rusak. Kamu bukan levelku lagi, aku malu punya istri kampungan sepertimu. Sekarang, semesta telah memutarbalikkan segalanya dengan presisi yang mengerikan. Adrian lah yang kini ada di level paling bawah, menjadi sampah masyarakat yang sesungguhnya, sementara Kinan melesat tinggi ke angkasa, menjadi bintang yang tak tersentuh. Rasa penyesalan yang amat sangat menghantam Adrian hingga ia tersedak. Bukan penyesalan karena kehilangan uang, tapi penyesalan karena menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi menggenggam bara api. Ia telah membuang satu-satunya wanita yang tulus mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Air mata Adrian jatuh menetes ke piring nasinya, bercampur dengan kuah sayur nangka. Bahunya berguncang hebat menahan isak tangis. Pemilik warteg, seorang ibu gemuk yang galak, berteriak dari balik etalase. Woi, Ian. Kalau mau nangis jangan di sini, bikin orang gak nafsu makan aja. Cepetan abisin, banyak yang mau duduk. Adrian mengangguk patuh. Ia menghapus air matanya dengan handuk daki di lehernya,
lalu dengan cepat menghabiskan nasinya sambil menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang hancur. Ia kembali memanggul karung bawang, berjalan gontai di tengah lorong pasar yang becek, lenyap ditelan keramaian orang-orang kecil yang berjuang hidup. Di layar TV yang ia tinggalkan, wajah Kinan masih tersenyum bahagia. Sebuah ending yang sempurna bagi sang protagonis, dan hukuman seumur hidup bagi sang pengkhianat. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan pedang, tapi dengan karma yang bekerja dalam diam dan mematikan.